Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Indra's Kitchen. Kali ini aku akan share lagi ide jualan receh yang bisa kalian titip-titipkan di sekolah atau bisa juga dijual di depan teras rumah. Untuk rasanya ini enak banget, buatnya juga sangat mudah. Yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini sudah aku siapkan 2 keping mie kering. Aku gunakan merek mie Eko yang lebih murahnya. Kemudian minyak ini bisa kita rendam menggunakan air panas atau bisa juga kalian rebus ya kalau mau lebih cepat. Lalu bisa kita tutup dan diamkan kurang lebih 3-4 menitan ya hingga matang. Sambil menunggu kita ke tahap selanjutnya, siapkan 3 buah sosis ayam atau sosis sapi. Kemudian kita potong seperti ini. Ini satu sosisnya aku potong menjadi 8-9 bagian ya teman-teman. Dan ini setelah aku potong sosisnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kita balik lagi ke minyak dan ini sudah matang. Untuk tekstur minyak ini jangan terlalu lembek banget ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah kalau sudah, kita buang airnya terlebih dahulu. Dan ini setelah aku buang airnya teman-teman tuh, kemudian minyak bisa kita gunting-gunting seperti ini, atau bisa juga di awal tadi kalian remukkan aja ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 1 bungkus bawang putih bubuk. Kalian bisa ganti menggunakan 2 siung bawang putih yang dihaluskan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk, aku gunakan Masako. Tambahkan 1/2 sendok teh minyak wijen dan ini opsional aja teman-teman. Dan terakhir tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata menggunakan bantuan sendok. Nah kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Ini 1 sendok makannya munjung ya teman-teman. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya ini aku percepat aja teman-teman supaya mempersingkat waktu ya. Nah ini sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan semua bahannya. Lalu kita ambil mie yang sudah kita buat tadi ya. Kita ambil 1/2 sendok makan. Kalau kita timbang terlebih dahulu, ini beratnya kurang lebih 20 gram ya teman-teman. Selanjutnya untuk minyak ini bisa kita letakkan di tangan. Untuk tangannya sudah aku olesi menggunakan minyak supaya tidak lengket. Kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi menggunakan sosis yang sudah kita potong sebelumnya. Kita buat bulat seperti ini, dan ini tenang aja ya teman-teman, pasti bakal nempel juga kok. Setelah itu kita baluri menggunakan tepung panir. Untuk tepung panirnya ini aku blender teman-teman supaya hasilnya lebih halus dan tekstur minyak kelihatan. Cuma kalau teman-teman nggak mau di blender juga nggak apa-apa ya. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi, ambil kurang lebih 1/2 sendok makan, atau kalau mau bisa kalian timbang beratnya 20 gram. Bisa juga kalian kira-kira aja ya. Lalu kita isi menggunakan sosis. Kalau teman-teman nggak ada sosis bisa juga diganti menggunakan bakso. Kemudian kita buat bulat sambil dipadatkan dan baluri menggunakan tepung panir seperti ini. Untuk membalurinya ini sambil ditekan ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Tuh bentuknya bulat, kita sisihkan. Dari satu resep ini aku hasilkan 19 pieces. Ini banyak banget ya. Ini bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Dan ini mau aku langsung masukkan semuanya aja teman-teman supaya mempersingkat waktu, karena kan aku cuma buat sedikit ya. Cuma kalau kalian buat banyak bisa digoreng bertahap ya, sesuai dengan kondisi berapa banyaknya yang kalian buat dan berapa banyaknya minyak yang kalian gunakan. Setelah kita masukkan, jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya lebih merata ya teman-teman. Dan di sini aku menggorengnya menggunakan api sedang supaya nanti tidak mudah gosong juga. Untuk menggoreng ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman supaya nanti matangnya lebih merata. Nah ini sudah mulai berubah warna kecoklatan seperti ini ya teman-teman, tuh lihat. Ini tandanya sudah matang dan bagian luarnya juga sudah kering ya. Dan maaf banget teman-teman, ada yang bocor satu tuh, lihat ya. Ini nggak apa-apa banget kok. Ini langsung saja kalau sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Setelah aku goreng semuanya, satu resep aku hasilkan 19 pieces.
Kita lihat ya tuh, cantik banget kan warna dan bentuknya. Kita akan potek, kita lihat isiannya. Tuh, ini isiannya sosis dan dalamnya matang sempurna teman-teman. Langsung saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget, lembut, sedikit kenyal karena kan tadi pakai tapioka ya. Dan luarnya juga crispy. Ini cocok banget kalian jadikan ide jualan, bisa kalian jual menggunakan mika seperti ini. Untuk satu mika ini bisa kalian isi 6 pieces ya teman-teman, dan tambahkan juga saus cabai di atasnya. Selanjutnya bisa kita tinggal staples aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini siap kalian jual. Kalau mau bisa kalian tambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Dan untuk harga jualnya nanti disesuaikan saja ya. Aku mau coba pakai saus sambal di atasnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya lebih enak teman-teman. Mantep banget sih. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Indra's Kitchen. Kali ini aku akan membuat puyam sosis pedas. Cara buatnya sangat mudah dan bahan-bahan yang digunakan super ekonomis banget. Yang penasaran cara membuatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Pertama, di sini aku siapkan 6 buah tahu putih, kemudian bisa kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Jangan terlalu halus banget ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat bahan isiannya. Masukkan 3 siung bawang putih ke dalam teflon yang sudah berisi minyak goreng yang sudah panas juga, dan kita tumis sebentar. Kemudian tambahkan 4 buah sosis ayam. Untuk sosis ayamnya ini aku potong dadu kecil-kecil ya teman-teman. Atau bisa juga kalian ganti menggunakan sosis sapi. Lalu kita tumis hingga sosisnya ini matang teman-teman. Nah, ini sosisnya sudah matang ya. Selanjutnya tambahkan tahu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Kemudian ini bisa kita aduk sebentar aja, dan ini aku memasaknya menggunakan api sedang. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan saus tomat, dan terakhir tambahkan 3 sendok makan saus sambal. Untuk sausnya sesuai selera teman-teman aja ya. Kalau mau lebih pedas, saus sambalnya bisa ditambahkan. Cuma ini nanti aku lihat dulu dari warnanya. Kalau dari warnanya kurang menarik, kayak kurang merah dikit, mau aku tambahkan lagi saus sambal. Nah, ini setelah aku aduk hingga tercampur rata, ternyata warnanya kurang bagus teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 3 sendok makan saus sambal, atau bisa kalian ganti dengan saus tomat ya kalau untuk anak-anak. Jadi total saus sambal yang aku gunakan ada 6 sendok makan ya teman-teman. Dan ini kita masak hingga matang, hingga agak kering dikit karena kan tahu mengandung air ya. Jadi kita masak hingga airnya menyusut atau kering seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris, dan kita masak sebentar aja. Jangan sampai daun bawangnya layu ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, tandanya sudah matang. Kita matikan api kompornya, dan untuk bahan isiannya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat adonannya. Masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah diulek, tambahkan setengah sendok teh garam, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 500 ml air mendidih. Ini bukan air panas ya, air yang sudah benar-benar mendidih ya ketika kita masukkan, dan kita aduk hingga tercampur rata. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap seperti ini sambil diaduk aja ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan setengah butir telur yang sudah dikocok lepas seperti ini. Dan untuk sisa telurnya ini bisa kalian goreng aja ya, karena nggak digunakan juga. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Atau kalau kalian mau buat versi banyak 2 kali resep ini misalnya, bisa kalian tambahkan 1 butir telur ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Kemudian tambahkan 250 gram tepung tapioka, dan kita masukkan bertahap aja sambil diaduk seperti ini.
Selanjutnya ini mau aku uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat aja, dan ketika menguleni ini awas hati-hati karena ini masih panas banget ya. Kalau kalian punya sarung tangan plastik itu bisa kalian gunakan, cuma karena aku nggak ada jadi aku gini aja. Yang pasti tangannya sudah dicuci bersih. Uleni hingga tercampur rata dan juga kalis ya teman-teman. Nah ini sudah cukup ya teman-teman. Di sini aku siapkan semua bahannya, ada adonannya. Kita ambil kurang lebih 31 gram, ini mau aku timbang. Nah ini sudah 31 gram, kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan bagian tengahnya ini biar bisa diisi. Lalu kita isi dengan 1 sendok teh bahan isian yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kita tutup seperti ini aja, pastikan bahan isiannya tidak keluar ya teman-teman. Oh ya, di sini tangannya aku olesi menggunakan minyak goreng supaya nanti ketika kita ambil adonannya itu nggak lengket ya. Nah kita buat bulat seperti ini. Kalau sudah kita tusuk menggunakan tusukan es krim ya. Dan kita bentuk seperti paha ayam perlahan aja. Untuk caranya ikutin aja seperti yang di video ya teman-teman. Ini mudah banget kok. Kalau kalian mau buat yang ukurannya kecil juga bisa ya, bisa kalian kurangi untuk beratnya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, lakukan sampai selesai. Selanjutnya bisa kita rebus di air yang sudah setengah mendidih dan juga sudah diberi minyak goreng. Kita rebus hingga matang ya teman-teman. Kalau sudah matang seperti ini, selanjutnya bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan di sini ada puyam yang pecah, ini kita sisihkan aja ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita rebus ya. Dan ini hasilnya banyak banget kok, ini baru aku rebus setengahnya. Nah kalau sudah selesai kita rebus seperti ini, selanjutnya langsung kita baluri dengan tepung panir selagi masih panas. Jadi kalian nggak perlu buat bahan baluran juga, karena kita bisa menghemat bahan baku yang digunakan dengan cara seperti ini ya. Dan dengan cara seperti ini juga kalian bisa menghemat tepung panir yang digunakan. Nah hasilnya seperti ini, selanjutnya bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Atau kalau kalian mau jadikan frozen food bisa kalian simpan di kulkas ya teman-teman. Kemudian bisa kalian bolak-balik seperti ini hingga matang. Ini kita cukup mematangkan bagian luarnya aja sih. Oh ya, karena masih ada space sedikit jadi mau aku tambahkan lagi 1 buah puyam ya. Jadi total puyam yang aku masukkan ada 8 pieces ya teman-teman. Ini kita goreng hingga matang dan berubah warna seperti kecoklatan sedikit. Nah ini sudah berubah warna kecoklatan ya teman-teman, tandanya sudah matang dan bagian luarnya juga sudah crispy ataupun kering. Selanjutnya kalau sudah matang seperti ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan seterusnya sampai semua puyamnya selesai kita goreng teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia puyamnya sudah selesai aku goreng. Ini enggak semuanya aku goreng teman-teman, karena ya takutnya enggak kemakan. Jadi ada sebagian yang aku simpan di kulkas. Kita langsung coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget. Luarnya renyah, dalamnya kenyal dan juga lembut. Dan juga tahunya ini enggak terlalu berasa kayak makan tahu, enak banget teman-teman. Apalagi ditambah ada sosis ya. Dan ini kalau dimakan pakai saus sambal lebih enak karena ini puyamnya nggak terlalu pedas. Dan ini bisa banget kalian jadikan ide jualan. Kalau dititip di kantin sekolah bisa kalian jual di harga 1.500 sampai 2.000 rupiah. Tapi kalau di daerahku ini bisa kalian jual di harga 2.000 karena kan ukurannya besar-besar ya teman-teman. Kemudian bisa kalian tambahkan saus sambal seperti ini. Dan kita tutup, kemudian bisa kalian tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Nah ini dia sudah siap dijual. Selamat mencoba teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.